Mohon petunjuk dan informasinya Bunda seputar hal terkait harta amanah Soekarno yang saat ini banyak beredar di masyarakat. Bagaimana pandangan Bunda akan fenomena yang sejak lama ada di masyarakat terkait tentang orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki warisan atas harta amanah Soekarno? Orang-orang yang mengaku bisa menyelesaikan pengurusan mencairkan harta amanah Soekarno itu yang mengatasnamakan nama BI, Bank Dunia, atau merasa terkait dan menjadi rekanan dari Menteri Keuangan, Dirut BI, atau Dirut Bank Nasional dan sebagainya. Jadi kita bukan mungkin 1, 2, 3 kali mendengar, melihat, ketemu dengan orang-orang yang mengaku konon ceritanya sebagai pewaris, konon katanya dia megang banker, konon katanya dia adalah titisan dari mulai titisan Bung Karno, titisan dinasti, titisan raja ini, titisan raja itu. Dan yang sering juga kita itu dengar, kita temui di masyarakat itu sering adanya muncul tokoh sebagai atau dipercaya bahwa beliau adalah penyelesai. Jadi dari pertama mengaku boleh sebagai pewaris daripada Bung Karno, barangkali kalau dibicarakan satu itu kurang pas. Karena apa? Bung Karno itu tidak pernah menyatakan diri dia punya harta. Tapi semua yang ada itu adalah milik rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia. Untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau dibilang ada yang mewarisi atau pewaris, kayaknya itu juga kurang pas lah penempatannya bahasa di sini. Dan kemudian ada yang mengklaim bahwa dia itu penyelesai. Saya belum pernah tahu sepanjang ini kalau berdasarkan diri pribadi, kemudian bicara di sana, bicara di sini, melakukan begini, melakukan begitu, mencari ini, mencari itu untuk bisa diselesaikan. Saya belum pernah tahu. Tapi apakah memang ini semua bisa diselesaikan? Faktanya memang bisa. Tapi siapa dulu yang bisa? Dan itulah yang mungkin yang tidak bisa diklaim bahwa saya bisa menyelesaikan, bahwa saya bisa mengklirkan. Itu bullshit. Karena bicara ini harus dengan sistem. Namanya sistem itu hukum. Hukum itu peraturan. Nah, kalau menyelesaikan tidak tanpa dengan lembaga, menyelesaikan dengan diri sendirinya, apakah mungkin pakai ewes-ewes abrak-gedabrak? Maka itu sistem dan berkaitan dengan lembaga hukum, dari lembaga hukum dunia sampai lembaga hukum kita. Dan dari mana sih alurnya sesuai yang Bunda ketahui selama ini? Mengapa mereka bisa meyakini, mengaku bisa menyelesaikan bagaimana mencairkan harta amanah itu sendiri? Dan apa tujuan mereka? Kalau ada istilahnya yang bicara bisa menyelesaikan dengan cara mereka yang buat, dia kembali lagi. Siapa dia? Apa kapasitasnya? Kualitasnya bagaimana? Karena semua ini tidak bisa disembunyikan kayak kita main peta umpet. Semuanya harus jelas. Penyelesaiannya itu kalau bicara dengan cerita uang itu harus dengan sistem. Sistem itu sudah kita ketahui bahwa sistem itu hukum. Nah, hukum uang pasti ini urusannya dengan perbankan yang sudah ada ketentuannya.
dari Bank Dunia contohnya, dan sampai ke sistem yang ada di Indonesia, BI tentunya. Kalau yang bahasa bank itu kan belum tentu bisa menyelesaikan karena bank itu adalah pelaksana. Tapi yang memegang kendali sistem itu di mana? Kalau tidak dengan 3 pilar, jangan berbicara untuk penyelesaian. Karena ini tidak bisa diselesaikan dengan sendirinya. Siapa 3 pilar? Untuk bicara di dalam negeri kita sendiri, 3 pilar itu 1 panglima tinggi selaku yang memimpin semua. Siapa panglima tinggi? Presiden, raja kita. Yang kedua, lembaga kementeriannya, yaitu yang ada kaitannya, baik itu Menteri Keuangan, ya sudah sampai Menteri Ekonomi, dan yang ada berkaitan dengan cerita ini. Yang ketiga, jelas yang megang sistem pengendalinya itu adalah BI, bukan bank pelaksana. Mungkin kalau sudah tata cara ini dengan 3 pilar selesai, bisa dilaksanakan di bank pelaksana. Tapi dilihat dana ini sumbernya dari mana. Kalau sumbernya di Indonesia ya mungkin itu. Tapi kalau berkaitan dengan luar negeri, tetap melibatkan Bank Dunia atau yang sekarang bisa dibilang World Bank atau UBS, dan ya banyaklah yang ditahui. Dan cerita ini sering kita dengar dari mereka, Mahkamah Internasional ini itu bahasa mereka. Nah, kalau umpamanya seperti yang kita sering dengar, di mana ada dia bisa punya, kalau asal usulnya itu dia itu tidak jelas. Bagaimana dia menyelesaikan kalau dia itu tidak membakar lembaga? Tidak mungkin toh. Harusnya kan lembaga instansi yang ada lembaga institusinya untuk urusan ini. Ya, kalau sekarang ini kita itu harus berpikir bijak dan kita itu mengerucutkan jalan pikiran kita sehingga mewujudkan ada kecerdasan lah, ada kemajuan. Ayo, jangan kita mundur ke belakang. Urusan ini nyata, fakta. Jadi jangan dibawa ke urusan klinik, jangan dibawa ke urusan uka-uka yang kalau dibalik itu jadi aku-aku. Tidak akan bisa. Yang katanya titisan ini, raja ini, ratu ini, tidak ada di sini. Yang katanya adalah orang-orang yang konon ceritanya yang sudah kita kenal sudah mati, dari mulai jenderal, panglima, segala macam, itu juga tidak dipaksakan untuk urusan ini. Karena apa? Bukan bodoh pendiri negara Republik Indonesia. Kalau ada yang bilang titisan Bung Karno, ini kayak apa? Apakah ini bukan kejahatan? Ini kejahatan murni. Orang meninggal kok dipikir hidup, bagaimana? Tapi sangat dibedakan lah ya. Kalau Soekarno di dalam diri saya, dalam jiwa saya tetap hidup karena idealismenya, karena semua ilmunya. Nah, kalau kemudian muncul ada badan jelegrek sebagai titisan atau Bung Karno ini itu, nah ini saya jadi bingung. Itu yang perlu kita bijaki, kita pikir kembali gitu. Memang abadi, beliau itu bukan orang sembarangan. Tapi kalau sekarang ada yang mengaku diri ada beliau, ini mimpi atau bersandiwara? Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah pewaris harta amanah Soekarno dalam hal ini yang memegang langsung kunci bongkar harta amanah, pemegang dokumen atas harta amanah dan sebagainya itu bisa lebih dari 1 orang, Bunda? Bisa. Yang dikatakan mewarisi untuk menjaga bunker itu daripada Bung Karno itu bisa terjadi lebih daripada 1. Karena di seluruh Indonesia ini mungkin bisa dihitung beratus-ratus titik bunker. Jelas dong, bukan orang satu. Siapa saja mereka itu yang sudah ada kesepakatan dengan beliau, sudah ditunjuk oleh beliau. Kalau ditanya lah, kalau sudah meninggal mungkin ada penerusnya.
generasi daripada yang bersangkutan. Tapi untuk menyelesaikan itu bukan kepada banyak orang. Mungkin mengacu kepada 1, 2, 3 orang saja. Karena waktu beliau belum mangkat, sebelum tahun-tahun beliau itu dijadikan permasalahan yang sangat besar di negara kita ini, beliau sudah melakukan banyak hal, termasuk melimpahkan semua urusannya, ya seperti menunjuk seseorang dengan ada lembaganya, itu yang dipasrai untuk semuanya. Ini benar adanya karena menunjuk kepada satu orang. Karena apa? Semua itu dikembalikan kepada lisensi tadi. Bagaimana kalau menyelesaikan kalau tidak punya lisensi? Ya tidak bisa. Berapa item yang ada di dalam simpanan di bengkel-bengkel itu bermacam-macam juga lisensinya. Siapa yang pegang? Satu orang. Nah, dari satu orang ini mungkin bisa dipecah-pecah, karena tidak mungkin itu dilakukan sendiri. Tapi dari cerita gudang induk bengkel itu ada yang namanya gudang induk 101 dan macam segalanya, itu semua kembali kepada kuncinya yaitu 001. Nah itu 001 ini lisensi dan semuanya di situ. Master key 001. Jadi bukan kunci bergantung dari emas, dari logam atau dari baja, bukan. Master key ini adalah sebuah klausul. Klausul di mana untuk mengesahkan uang ada aturan sesuai dengan hukum yang standar daripada Bank Dunia. Disitulah isi klausul. Siapa yang pegang klausul atau master key, dialah yang pegang lisensi. Nah, seperti itu. Jadi semua kembali kepada 001. Nah, kalau kepingin tahu secara rinci, ya dicarilah siapa yang pegang daripada lisensi dan master key 001. Mengapa keberadaan harta amanah Soekarno, baik yang berada di dalam bunker atau dalam bentuk dokumen, sertifikasi kepemilikan atas tanah dan sebagainya, tidak dapat dinikmati langsung atau tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh pewaris? Mengapa terkesan ditutup-tutupi atau disembunyikan, Bunda? Walaupun pewaris semua seluruh rakyat Indonesia, karena beliau tidak pernah mengakui bahwa ini adalah hartaku, milikku, punyaku, tidak. Tapi ini adalah untuk rakyat Indonesia. Atau beliau waktu jadi penguasa bilang untuk rakyatku. Tidak bisa dinikmati karena ini mentah. Dikatakan mentah tadi karena masih berupa aset. Aset mentah perlu diselesaikan, perlu disistemkan sehingga bisa dipakai. Kalau dibilang di Indonesia ini mungkin sering terjadi dan dipakai untuk pembangunan infrastruktur, untuk ini, untuk itu, yang dibilang itu dana hibah, ini, itu, ya dari situlah sumbernya. Jadi tidak bisa, karena semua itu ada aturan, semua itu masih mentah, masih berupa sesuatu yang perlu diselesaikan. Makanya yang pegang fisik tidak memegang surat, yang pegang surat tidak dikasih fisik. Jadi sistemnya silang. Karena itulah rumus beliau telah ditulis, temukan uangku dengan barangku, ku selesaikan dengan caraku, oleh orangku, untuk negaraku, bangsaku, rakyatku, kemudian untuk agamaku. Sifatku ini bukan beliau pribadi. Aku itu adalah cara dan sistem beliau. Nah, kalau sudah dibilang seperti itu, jelasnya tidak semua orang bisa menyelesaikan. Karena sudah ada aturan. Ada yang dipilih dari yang terpilih.
Dan tidak hanya bermodal dengan itu, tapa berata, uka-uka, ewes-ewes, tidak ada. Semuanya membutuhkan bukti otentik. Jadi tidak semudah itu, harus ada otentiknya. Kalau sudah ada otentik, jelas itu adalah punya legalitas. Syarat dan prasyarat apa saja yang Bunda ketahui terkait dengan verifikasi atas harta amanah Soekarno ini bisa dianggap valid atas pewaris yang sah di sebuah lembaga harta atau keuangan negara baik dalam maupun luar negeri? Yang dikatakan valid untuk diselesaikan tentang aset ini, satu itu fisik aset itu sendiri. Kalau diselesaikan tidak ada wujudnya, apa yang mau diselesaikan. Yang kedua, kalau sudah ada fisiknya, kemudian dicari untuk sistemnya yang untuk menyelesaikan ini tadi. Jadi fisik, surat. Nah, kemudian siapa yang menyelesaikan? Sudah ada, manusianya juga ada. Karena ini tidak bisa ditiru, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat. Karena sudah ada ketentuannya. Sebelum beliau itu mengundurkan diri, beliau itu sudah memberikan sesuatu, alat untuk menyelesaikan apa yang jadi PR beliau. Jadi tidak sembarang orang bisa. Di mana menunjukkan? Salah satunya adalah selain dari fisik itu sendiri, dokumen itu sendiri, manusianya itu sendiri, yang terakhir adalah DNA-nya. Macam-macam yang dikatakan DNA-nya. Sehingga tidak bisa dirubah atau dispekulasi atau direkayasa oleh siapapun. Karena itu tadi. Jelas yang bisa menyelesaikan orang yang sudah memegang ini semua dari beliau dan sudah dikasih mandat, demikian juga dengan alat. Nah itu. Hanya sekarang ini kan bagaimana kita ini, masa mau berpikir begitu terus? Karena ini semuanya memang urusannya metafisika, benar adanya. Memang urusannya adalah irasional, iya udah tidak ada jadi ada. Tapi semuanya dari irasional menjadi rasional. Spiritual dan segala macam, kalau tidak ada spirit kita tidak akan mampu untuk menjalankan semua. Tapi tetap penyelesaiannya adalah intelektual. Kaitannya harta amanah NKRI dan Bunda sebagai saksi kunci berikut saksi hidup. Baik itu tentang keberadaan bunker harta amanah yang berisi mulai dari logam mulia beraneka jenis, uang dan sebagainya, dokumen atau sertifikasi hak kepemilikan atas tanah di beberapa daerah di Indonesia dan luar negeri, serta aset-aset lainnya yang ada di Bank Dunia. Pertanyaannya Bunda, benarkah itu ada? Ada. Bisakah diproses untuk kepentingan NKRI dan masyarakat Indonesia pada khususnya? Sangat bisa. Seberapa besar Bunda menjamin keberadaannya dan bisa diambil? 1000%. Closing statement Bunda, apa saran Bunda tentang harta amanah serta banyaknya orang-orang yang mengaku-ngaku pegang kunci bunker harta Soekarno dan orang-orang yang mengaku masih titisan Soekarno atau titisan Suprijadi dan sebagainya, berikut juga dengan tokoh-tokoh bangsa yang sangat fenomenal. Jadi mari, ayo, saya bisa berbicara karena saya itu melihat sendiri, menyaksikan sendiri beliau dengan apa yang sekarang ini dibicarakan, tapi sampai saat ini menjadi wacana. Karena apa? Bukan tidak bisa atau tidak mampu, hanya saja anak-anak bangsa ini belum pas. Maka itu berhentilah seperti apa yang saya singgung tadi. Ayo kita berpikir sama-sama, merubah cara berpikir kita. Jadi sekiranya tidak masuk di akal, jangan dilakukan, karena nanti akan membawa dampak. Yang sekiranya tidak masuk logika, tinggalkan.
jadi tidak membawa korban. Sekiranya itu tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita, lewati saja, jangan dipikirkan. Karena kesininya dari tahun itu, dari tahun ke tahun yang ada ini hanya menjadi fenomena. Barang yang benar jadi jatuhnya salah. Cerita yang benar dijatuhkannya itu cerita uka-uka. Banyak sudah di sini yang jadi korban dengan cerita-cerita yang membuai, membius untuk mendapatkan sesuatu dengan sesaat. Kalau mau sesuatu, kita bekerja. Apa kerjanya? Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Memang benar presiden kita, pendiri negara kita, dengan nama besarnya beliau Bung Karno, itu masih meninggalkan PR buat rakyat Indonesia. Dan itu yang harus kita pecahkan. PR ini yang harus kita jawab dengan laku, dengan perbuatan. Dengan bersikap seperti ini kita mengurangi keresehan, mengurangi hal-hal yang tidak enak didengarkan di pihak masyarakat luas. Jadi berubahlah, ayolah. Bukan tidak bisa atau tidak mungkin, bisa, mungkin, karena mungkin kita ini masih belum waktunya ketemu. Memang ada aturan yang harus dilaksanakan. Pertama kali selain legalitas itu otentik. Jadi kalau bicara bisa menyelesaikan itu harus tahu dengan apa caranya dan bagaimana untuk apa. Jangan ada cerita penyelesaian tapi apa yang diselesaikan tidak pernah ketemu adanya. Hanya cerita dan akhirnya menjadi penipuan dan banyak korban. Nah itu yang kurang indah didengarkan. Padahal yang diinginkan tidak demikian. Semuanya ini baik. Kemuliaan yang akan kita dapatkan nanti kalau kita ketemu, bagaimana caranya, sangat-sangat bisa dinikmati. Apakah ada? Itu ada. Dana Ampera ini ada. Itulah PR beliau. Tapi ayolah kita berpikir cerdas, tinggalkan cara-cara yang lama dengan ini itu. Karena semuanya itu ada hukum, ada kejelasannya.